Film diawali dengan memperlihatkan penjara di suatu pulau bernama Penjara Riker. Penjara itu dibangun untuk kasus-kasus kejahatan yang sangat berat. Di sana ditempati oleh sepasang kekasih. Si wanita bernama Francis dan si lelaki bernama Cletus, musuh bebuyutan dari Venom. Mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Francis bisa menghasilkan gelombang suara yang dapat dimanfaatkan berupa ledakan. Sedangkan Cletus adalah seorang psikopat berjiwa kejam. Dia pernah menjadi objek eksperimen dan kini memiliki kekuatan simbiot sama seperti Venom bernama Carnage. Saat itu ada upaya meledakkan Francis ke tempat baru untuk mengurungnya. Hal itu dilakukan karena kekuatan Francis sangat berbahaya seiring semakin bermutasi tidak terkendali. Di sanalah awal mula dua pasang kekasih itu terpisahkan. Di perjalanan, Francis melakukan sebuah pemberontakan dengan menggunakan kekuatannya, sehingga Francis dapat lolos dan terjatuh dari mobil. Setelah itu, Francis terbangun di sebuah tempat baru, tempat yang akan mengurungnya untuk waktu yang cukup lama. Tempat itu bernama Ravencroft Institute. Beberapa tahun berlalu, si Francis diberitahu oleh pengawas lab bahwa kekasihnya yaitu Cletus akan dihukum mati atas semua kejahatannya yang ia lakukan selama ini. Dan Venom 2 pun baru dimulai. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Eddie. Dia dikenal pria biasa saja. Kekuatan alien Venomnya juga tidak ada. Setidaknya itulah yang dikenal oleh orang-orang. Eddie datang ke kantor polisi atas permintaan polisi. Polisi meminta bantuan Eddie untuk mengungkap kejahatan Cletus yang sudah lama polisi belum bisa pecahkan. Selain Cletus memang ingin bertemu dengan Eddie, itu juga menjadi kesempatan terbaik untuk Eddie agar dirinya dapat mengungkap kejahatan Cletus. Pada saat bertemu Cletus, Cletus bercerita kepada Eddie bahwa dirinya mencintai seorang wanita yang bernama Frances. Mereka sudah lama terpisahkan. Akhirnya timbullah rasa rindu di antara mereka. Cletus berharap apa yang diceritakan kepada Eddie mau mencetaknya di sebuah surat kabar berita. Eddie menganggap itu adalah sesuatu hal yang tidak penting. Sebelum pergi, Eddie melihat kamar Cletus dipenuhi gambar-gambar yang pasti berhubungan dengan cerita hidupnya dan kasus-kasus kejahatannya yang belum terpecahkan. Setibanya di rumah, Eddie menggambar kembali apa yang ia lihat dari kamar tahanan Cletus. Dan seperti yang kita duga, usahanya pun berhasil. Eddie dapat mengungkapkan kasus misteri puluhan tahun yang belum terpecahkan oleh polisi. Eddie tahu tempat di mana Cletus mengubur seluruh mayat-mayat korban kejahatannya. Lalu Eddie mengungkapkan temuannya itu ke seluruh media. Karena hal itu, Eddie menjadi jurnalis nomor 1 kembali. Cletus dijatuhi hukuman mati lagi, sedangkan kepolisian menjadi geger sebab dinilai tidak bisa bekerja dengan baik. Di kediaman Eddie, Venom mengamuk-ngamuk karena Eddie menjanjikan Venom dapat memakan orang jahat untuk dimakan otaknya. Tapi Eddie selama ini hanya mengizinkan makan ayam dan coklat saja. Eddie mau semua orang menganggap bahwa Venom sudah mati dan tidak ada. Maka dari itu, Eddie melarang Venom untuk memakan manusia. Amukan Venom tidak terbendung lagi. Dia sangat lapar. Lalu Eddie membawanya ke toko Chen agar Venom dapat memakan coklat. Tapi ternyata coklat pesanan Eddie tak kunjung datang. Dengan itu Eddie membawa Venom ke peternakan ayam untuk mencuri dan memakan ayam lagi. Karena dirasa tidak puas hanya makan ayam, Venom mencari orang jahat untuk dimakannya. Didapatlah seorang ibu-ibu sedang mengalami perampokan. Tapi ternyata ibu-ibu itu lebih kuat dari si perampoknya. Bahkan dirinya dapat melawan balik si perampok. Maka dari itu Venom lagi-lagi dilarang Eddie untuk memakan si penjahat itu. Sebab malah si penjahat itulah yang kena mental oleh ibu-ibu tersebut.
Di tengah-tengah Venom mengamuk ingin memakan manusia, Eddie mendadak ditelepon oleh Anna. Anna ingin memberitahu Eddie sesuatu hal yang sangat penting. Dia meminta bertemu dengan Eddie besok malam. Keesokan harinya Eddie bertemu dengan Anna. Anna ini pacarnya. Eddie terdiam seketika mendengar bahwa Anna akan segera dilamar oleh temannya, yaitu Dan. Sebenarnya Eddie masih mencintai Anna, tapi karena Anna menganggap Eddie terlalu memperdulikan dirinya sendiri, dan Dan lebih membuat Anna nyaman dibanding Eddie. Lalu Eddie pulang dengan mengucapkan selamat kepada Anna. Hari-hari Eddie berjalan seperti biasanya. Seharian Eddie cukup dibuat ramai dan kacau oleh Venom. Venom masak dan mengambil surat untuk Eddie. Tak diduga Eddie mendapatkan surat dari Cletus yang isinya Cletus bercerita tentang kisah masa kecilnya, di mana pertama kali dirinya menjadi seorang psikopat, termasuk bercerita pertama kali dirinya membunuh keluarganya, sampai dirinya diselamatkan oleh kekasihnya yaitu Frances. Kembalilah Eddie bertemu dengan Cletus untuk bertanya apa maksud dia menceritakan kisahnya di sebuah surat tersebut. Di sana Cletus berkata kalau dirinya sama dengan Eddie. Cletus menganggap karakternya sama dengan Eddie, tapi di sini Eddie menyangkalnya. Kemudian Cletus mendoakan Eddie mati kesepian dan patah hati. Disambut Venom berkata kepada Eddie sepertinya doa Cletus itu telat, sebab Eddie sudah terlebih dahulu patah hati oleh Anna. Lalu tiba-tiba Venom terpancing dan marah menyerang Cletus, sampai-sampai tangan Eddie sendiri yang terkena gigitan Cletus. Setelah itu terlihat Cletus menelan bagian kecil dari Venom yang tertinggal di bibirnya. Dan disinilah awal mula kebangkitan dari Carnage. Atas kejadian tersebut, Venom meminta maaf kepada Eddie karena emosi dan menjadi tidak terkendali menyerang Cletus. Eddie tidak suka dengan cara Venom terlalu frontal. Saking marahnya Eddie, dia mengatakan tidak membutuhkan Venom lagi. Mendengar hal itu, Venom pun marah lagi. Merasa dihakimi oleh Eddie, hidupnya penuh dengan kekangan. Sudah tidak tahan hanya makan ayam dan coklat saja. Lalu Venom memutuskan kabur meninggalkan Eddie. Kembali ke Cletus, dirinya dalam proses hukuman mati dengan dihadiri banyak warga para korban kejahatannya. Cletus diberikan suntikan mati. Pada saat obat itu masuk ke dalam tubuh Cletus, tiba-tiba kekuatan Carnage dalam tubuhnya terbangun dan memberontak. Carnage langsung menghancurkan semuanya. Tidak tanggung-tanggung di dalam penjara itu, Carnage membuat kekacauan. Sementara itu, Venom masih dalam keadaan marah kepada Eddie. Venom merasuki beberapa orang di dalam klub malam. Terlihat Venom sangat have fun. Yang lain tidak sadar bahwa itu adalah Venom. Mereka mengira itu hanya seorang manusia menggunakan kostum monster saja. Dengan mengumumkan dirinya tidak membutuhkan Eddie lagi. Venom berharap Eddie dapat melihat ungkapan rasa hatinya itu. Di sisi lain, setelah Eddie melihat berita kalau Cletus kabur, Eddie mendatangi penjara Wrecker yang kini terbengkalai tua. Di sana Eddie mengabarkan kepada polisi bahwa dirinya menemukan ukiran berbentuk hati bertuliskan Cletus dengan seorang wanita berinisial FB. Polisi itu pun mengatakan itu adalah Frances Barrison. Pasti Cletus akan mendatangi Frances kekasihnya. Singkat cerita, akhirnya Cletus mendatangi di mana Frances ditahan. Dengan melenyapkan orang yang selama ini menahan Frances, Cletus membuat kekacauan di lab itu, lalu membawa Frances kekasihnya untuk kabur dari sana. Polisi langsung mengejar Cletus dalam mode Carnage-nya. Tentu saja Carnage tidak semudah itu untuk dikalahkan.
Frances membantu Carnage dengan kekuatannya. Dia menggunakan teriakan ledakannya itu. Akan tetapi hal itu membuat Carnage menjadi marah, sebab efek dari gelombang suara Frances dapat membuat kekuatannya menjadi lemah. Sama persis seperti Venom yang lemah dengan suara yang sangat keras. Di sisi lain, Venom datang kembali ke toko Chen untuk meminta coklat pesanan Eddie. Venom benar-benar kelaparan. Meskipun Venom kabur dari Eddie, Venom tidak mau memakan kepala manusia. Lalu Venom di sana ditolong oleh Nyonya Chen. Eddie sendiri ditahan di kantor polisi dengan alasan setiap kejahatan yang dilakukan oleh Cletus pasti berhubungan dengan Eddie. Itulah yang disimpulkan oleh polisi yang membuat Eddie ditahan. Tentu saja Eddie tidak menceritakan semuanya kepada polisi, bahwa Cletus menjadi Carnage-nya itu adalah ulahnya. Berawal dari jari Eddie yang tergigit akhirnya membangkitkan Carnage kembali. Anna datang untuk membantu Eddie, tentu saja sebagai lawyer. Anna membantu pria yang masih dicintainya itu meskipun dilarang oleh kekasihnya yang sekarang. Eddie bercerita kepada Anna, Cletus menjadi brutal seperti itu disebabkan olehnya. Cletus menginginkan balas dendam pada dirinya. Eddie mengatakan kekuatan Venomlah yang bisa melawan Cletus dengan kekuatan Carnage-nya. Kemudian Eddie meminta tolong kepada Anna untuk menemukan Venom. Setelah bertemu dan menemukan Venom yang ternyata bersemayam di dalam tubuh Nyonya Chen, Anna membujuk Venom untuk ikut dengannya. Tapi itu sangat sulit. Anna mencoba merayu-rayu Venom agar ia dapat ikut dengannya dan itu berhasil. Anna kembali ke Eddie dengan bantuan Venom. Mereka bertiga dapat kabur dari penjara dengan menghancurkan dinding penjara tersebut. Di tengah-tengah hal genting karena amukan Carnage, Venom meminta Eddie untuk meminta maaf kepadanya. Walaupun beberapa kali Eddie harus meminta maaf kepada Venom, akhirnya Venom mau masuk lagi ke tubuh Eddie. Dan setelah itu, sekarang Eddie mencari keberadaan Cletus dengan Carnage-nya di seluruh kota. Tapi ternyata Frances lah yang menemukan Anna terlebih dahulu dan menculik Anna. Tak lama setelah tahu Anna diculik, Eddie bergegas pergi menyelamatkan Anna. Posisi Anna sekarang ada di sebuah kuil dimasukkan ke dalam peti. Di kuil tersebut sedang diadakan sebuah prosesi pernikahan antara Cletus dengan Frances. Tak lama kemudian datanglah Eddie dengan mode Venomnya. Cletus juga sudah berubah dengan mode Carnage-nya. Di sini Carnage akan membunuh ayahnya yaitu Venom. Venom sempat ngepir dengan mengajak Eddie untuk kabur karena melihat Carnage berubah menjadi simbiot merah besar. Tapi Eddie menolaknya karena dirinya ingin menyelamatkan Anna dengan cara mempersilahkan Venom untuk memakan orang-orang yang ada di sana, kecuali Anna dan seorang pendeta. Di sini Venom pun langsung melawan dengan brutal kepada Carnage. Frances sendiri sedang mengejar-ngejar polisi. Ia benar-benar tidak suka dengan polisi dan ingin membunuhnya. Tiba-tiba datanglah Dan untuk membantu Eddie. Dan membakar Carnage dari atas dengan menggunakan bensin. Carnage yang kesakitan membuat Frances fokusnya teralihkan, lalu pergi meninggalkan polisi itu untuk membantu Cletus kekasihnya. Dan hampir saja dimakan oleh Carnage. Beruntung Dan ditolong oleh Eddie. Kini Venom dan Carnage benar-benar bertarung mati-matian. Carnage mengancam ingin menghabisi Anna dengan membawanya ke bagian atas kuil. Bersamaan dengan itu, banyaknya reruntuhan jatuh membuat Venom terjepit di reruntuhan tersebut. Frances pun berkata kepada Carnage dirinya sudah kelewatan melakukan kekacauan.
Terlebih, Cletus juga yang berada di dalam Carnage sudah tidak bisa mengendalikannya lagi. Kini tidak hanya Anna, Frances juga sudah berada di genggaman Carnage. Mereka akan dihabisi olehnya. Venom kembali bangkit lagi setelah berhasil meloloskan diri. Dengan membawa pipa besi di tangannya, Venom naik ke sebuah atas menara kuil. Hampir saja Anna dimakan oleh Carnage. Dengan cara melompat, Venom langsung menusuk Carnage dengan pipa di tangannya. Hal itu pun tidak membuat Carnage menyerah. Kini situasi berbalik. Venom dalam keadaan terdesak. Venom akan dihabisi oleh Carnage. Tapi Frances yang masih berada di sana berniat membantu Venom. Carnage tahu Frances akan membantu Venom. Oleh karenanya, Carnage menyerang Frances. Akibatnya Frances terjatuh dari ketinggian dan tertimpa dengan lonceng besar. Tapi sebelum Frances sampai di bawah, dirinya menyerang Carnage dengan kekuatan suara peledaknya. Akibat efek dari ledakan kekuatan suara Frances, menara bagian atas kuil roboh. Carnage terjatuh dan terlepas dari tubuh Cletus. Venom tidak tinggal diam. Dia memanfaatkan kesempatan itu. Venom menangkap Carnage dan langsung memakannya. Meskipun menurut Venom rasanya Carnage benar-benar tidak enak, Venom memakan Carnage sampai habis dan dia pun menang. Setelah semuanya selesai, Cletus masih hidup dan berkata ingin bersahabat dengan Eddie. Akan tetapi Eddie menolaknya. Venom langsung memakan Cletus. Setelah kejadian itu, Eddie berpisah dengan Anna sambil berkata pesan terakhirnya, yaitu untuk menjaga dirinya baik-baik. Di sini ada sebuah scene misteri belum terungkap. Pak polisi yang diincar oleh Frances tadi sepertinya mendapatkan sebuah kekuatan monster baru. Namun entah apa itu. Tapi kalau di dalam komiknya itu, simbiot di tubuhnya Pak polisi itu anaknya Carnage, namanya Toxin kalau nggak salah. Kembali ke Eddie, kini dirinya dengan Venom menjadi buronan dan harus berganti-ganti tempat untuk menghindari kejaran polisi. Sampailah mereka di sebuah pantai tropis sambil melihat sunset. Eddie dan Venom sepakat mereka akan menjadi seorang pelindung masyarakat yang mematikan. Dan film pun selesai.